Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murfid Isra, NIM saya J0303201148. Saya dari INFB Praktikum P1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan website saya beserta pengaturan yang telah saya buat. Pertama-tama, ini adalah tampilan dashboard saya. Sekarang lanjut ke bagian post. Nah, di sini saya sudah memposting 6 post. Bisa dilihat di sini. Lalu ke bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini saya sudah membuat 3 kategori, yaitu game info, new release game, dan upcoming game. Kedua, di sini ada laman atau page. Nah, di sini saya sudah membuat 4 page, ya. Di sini yang pertama adalah about us. Selanjutnya ada game DLC, game horror, lalu yang terakhir itu game indie. Nah, walaupun urutannya di sini acak-acakan, saya dapat mengedit page ini pada bagian tampilan. Nah, pada bagian tampilan ini, lalu di sini pilih menu. Nah, di bagian ini saya dapat mengurutkan page yang telah saya buat, dan saya juga dapat menambahkan page di sini. Nah, ini adalah page yang telah saya buat, dan inilah tampilan yang saya buat. Selanjutnya ke tema. Nah, untuk temanya sendiri saya memakai tema yang bernama X-Pro. Nah, untuk tampilan aslinya bisa dilihat seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya klik sesuaikan. Pada bagian identitas situs, nah, ini adalah judul dan slogan yang saya buat. Judul situsnya Twister, slogannya ini news, guide, tutorial, tips, and tricks seputar game. Lalu untuk icon situsnya seperti ini, ya. Karena sesuai dengan namanya, saya mencari icon yang seperti ini. Lalu kembali. Nah, di bawah situs ini, identitas situs, ada general. Nah, pada bagian general ini ada menu color. Nah, untuk colornya sendiri saya pilih warna hitam semua. Nah, selanjutnya di sini selain menu color, saya juga mengaktifkan fitur scroll top. Nah, fitur scroll top ini dapat ditemui di menu scroll top ini. Nah, ini saya aktifkan ya. Selanjutnya pada bagian header. Nah, di sini pada bagian header ada menu layout. Nah, di sini saya mengubah header bordernya menjadi warna kuning. Nah, untuk yang nggak tahu header border itu apa, header border itu adalah garis di tengah-tengah ini yang memisahkan antara header dan banner. Nah, ini adalah garis kuningnya. Ini header border. Nah, untuk header menu colornya sendiri berwarna putih. Nah, untuk header menu color ini apa? Ini adalah header menu color. Nantinya yang tampil di sini adalah menu yang tadi telah kita buat atau page tadi. Selanjutnya pada menu layout ini ada fitur yang unik, yaitu header gradient.
Nah, di sini fitur ini saya aktifkan. Nah, fitur ini tuh dapat mencampurkan dua warna untuk bagian header. Nah, untuk warnanya sendiri saya memilih warna Tosca dan ungu. Nah, ini ya, kira-kira warnanya Tosca dan ungu. Lalu lanjut di bawahnya ada aktif atau hover color. Nah, saya pilih warna hitam. Lalu untuk fitur sticky headernya saya on-kan. Nah, untuk sticky backgroundnya saya beri warna putih. Begitu juga untuk sticky menu colornya. Di sini sticky gradiennya saya off-kan ya. Selanjutnya kembali ke halaman awal. Nah, lalu pada bagian menu ini di dalamnya ada menu 1. Nah, menu ini adalah menu yang sudah tertata rapih oleh saya. Untuk lokasi menunya, saya checklist primary menu. Nah, ini tampilan menu yang sudah tertata rapih oleh saya. Selanjutnya, sekarang saya akan beralih ke layout. Nah, di sini pada menu blok dan single post ya, saya mengaktifkan fitur yang ada di dalamnya. Jadi semua fitur saya on-kan. Nah, lalu untuk meta color dan separator colornya saya memilih warna ungu. Nah, di sini di blok bisa dilihat di sini ya. Ini semua saya on-kan fiturnya. Nah, tadi ini untuk colornya. Nah, untuk colornya ini saya beri warna ungu ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk single post. Nah, untuk single postnya juga sama meta colornya ya, saya berikan warna ungu. Sekarang setelah selesai dari layout ini, saya beralih ke banner. Nah, di dalam banner untuk title-nya saya pilih yang paling atas, title bannernya. Nah, untuk background color-nya sendiri saya pilih warna hijau muda. Nah, untuk contohnya ini seperti ini, bisa terlihat ya, ini hijau mudanya. Nah, lalu untuk fitur custom single title-nya ini saya aktifkan. Dan untuk breadcrumb enable-nya ini saya nonaktifkan, saya off-kan. Nah, lalu untuk color-nya sendiri, untuk title color dan breadcrumb color saya pakai warna hitam. Nah, berlanjut ke halaman awal lagi. Nah, sekarang pada footer, bagian footer, saya memilih yang atas. Untuk background color footernya sendiri saya pilih warna hitam. Nah, selanjutnya dari footer ini kita beralih ke widget. Nah, untuk widgetnya sendiri saya menambahkan tanggal atau kalender ya sebelumnya. Nah, hal ini bertujuan untuk memberitahu kepada para pengakses website pada tanggal berapa saja saya akan mengupdate informasi seputar game di website saya. Nah, bisa dilihat di sini tampilan widget saya seperti ini ya, dimulai dari placeholder, kalender, terus mengenai post-post terbaru, lalu komentar-komentar terbarunya, ada juga arsip dan kategori. Nah, kembali lagi ke halaman awal. Nah, untuk pengaturan beranda dan CSS tambahan, saya tidak merubah apapun. Nah, jadi saya tidak mengcustomize pengaturan beranda dan CSS tambahan. Sekarang kembali lagi ke menu dashboard ya. Nah, di sini kita ke bagian plugin.
Nah, di bagian plugin ini saya menginstal beberapa plugin. Bisa dilihat di sini, inilah plugin saya. Yang pertama ada anti-spam Akismet, dilanjut dengan Elementor, lalu Essential Add-on for Elementor, Fixed Widget, Google Analytics for WordPress by Monster Insight, Simple Full Screen Background Image, Widget for Google Reviews, Widget Option, Web Form Slide. Nah, saya sedikit info. Jadi tema X Pro ini dia awalnya tidak bisa meng-choose background, jadi wallpaper untuk backgroundnya. Jadi saya di sini menginstal plugin sendiri yaitu Simple Full Screen Background Image. Jadi fungsinya ini untuk mengubah tampilan background websitenya, jadi bisa menggunakan wallpaper sendiri atau mengcustom dengan wallpaper yang kita sudah download atau yang kita mau. Nah, selanjutnya pada bagian pengguna atau user, hanya ada saya sendiri perannya yang sebagai administrator. Nah, sekarang untuk bagian selanjutnya yaitu peralatan. Nah, untuk peralatannya seperti ini ya. Nih, tidak ada peralatan, saya tidak memakai ini. Nah, lalu lanjut ke bagian pengaturan atau setting. Nah, untuk pengaturan umumnya seperti ini ya. Ini judul situsnya, slogannya, alamat WordPress URL, alamat situsnya. Bisa dilihat ya. Nah, untuk format tanggal dan waktunya seperti ini ya. Ini zona waktunya saya ubah ke UTC 7 dan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya untuk pengaturan menulisnya. Seperti ini ya. Lanjut ke pengaturan membaca. Pengaturan membacanya seperti ini. Nah, ini untuk laman blog menampilkan paling banyaknya 9. Jadi ketika saya mengupdate post, jadi post-post yang akan terlihat di halaman awal home itu maksimalnya 9. Nah, itu adalah saya membuat sebuah pembatasan itu 9. Jadi jika ingin melihat lebih banyak artikel saya, bisa di search di placeholder yang sudah saya berikan. Jadi selanjutnya ke bagian diskusi. Untuk diskusinya seperti ini ya pengaturannya. Ini semua yang saya checklist nih, saya centang. Lalu lanjut ke pengaturan media. Nah, untuk pengaturan medianya seperti ini, lebar tingginya. Sekarang lanjut ke permalinks. Nah, untuk permalinksnya sendiri, saya memilih tanggal dan nama. Ya, seperti ini. Sedikit tips untuk teman-teman. Jadi di sini ketika mengalami error atau masalah pada website, di sini ada sebuah trik. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami web hostnya mengalami error, jadi kalian pergi saja ke permalink, lalu pilih yang struktur tersesuai, lalu kalian simpan perubahan. Setelah itu kalian refresh website kalian. Nah, itu otomatis nanti website kalian akan kembali normal. Nah, sebenarnya di sini tuh permalink ini sangat berperan penting di website kalian. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang postingan website saya. Nah, di sini
Pertama, klik ini, kelola website. Nah, di sini kalian klik tool. Nah, di tool ini kita pergi ke file manager dulu. Nah, untuk file manager klik upload file. Dan yang pasti datanya ada di public_html. Nah, di sini inilah data saya yang telah di-unzip ke file manager ini. Nah, kita close dulu. Setelah itu kembali ke tools lagi di sini. Nah, sekarang untuk membuat database itu dengan cara mengklik database manager. Nah, nanti di sini kalian harus membuat database dulu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, baru nanti klik kelola ini, lalu pergi ke PHP My Admin. Nah, lalu klik yang ini. Nah, ini tadinya itu kosong, tapi ini sudah saya pindahkan data sayanya yang dari localhost. Nah, ke sini. Nah, ini adalah database milik saya. Inilah tampilan database saya ya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke sini. Nah, pada bagian home saya ini mungkin banyak yang berpikir kalau website ini tuh membosankan tanpa gambar maupun video. Eits, tunggu dulu. Don't judge a book by its cover. Pada artikel yang saya buat, jika kalian tekan, nah, dan lihat ke dalamnya, maka akan tampil gambar atau video di dalam artikel tersebut. Selanjutnya, pada bagian bawah website saya, pengakses website dapat memberikan komentar di sini. Nah, nanti komentarnya itu akan muncul di atas seperti ini. Contohnya. Sekarang kembali lagi. Mungkin sekian dulu demonstrasi penjelasan mengenai website saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.